Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta berempati kepada sesama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Orang tua adalah orang yang harus kita hormati. Jika kita boleh menyembah kepada manusia, maka orang tua adalah orangnya. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Namun kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Pepatah mengatakan, surga berada di telapak kaki ibu. Namun jika dilanjutkan, surga juga ada di dalam keringat ayah. Karena dari keringat ayah yang bekerja keraslah kita mampu hidup dan berpendidikan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ada banyak cara berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun sudah meninggal. Kita akan bahas satu persatu. Ketika orang tua masih hidup, kita harus bersikap sopan. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti seluruh nasihatnya. Yang keempat, membahagiakan keduanya karena ridho Allah berada di dalam ridho orang tua. Dan yang kelima, mendoakannya. Lalu ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita bisa yang pertama mengirimkannya doa. Yang kedua, menjaga nama baiknya. Yang ketiga, mengurus jenazahnya. Yang keempat, melaksanakan wasiatnya. Yang kelima, menyambung silaturahim dengan sahabat dan saudara dekat. Yang keenam, melanjutkan kebiasaan baiknya. Sekarang, mari kita doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti halnya mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Ada beberapa hikmah ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, jika kita mengurusnya, maka kita akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Yang kedua, diampuni dosa besar kita. Yang ketiga, dijanjikan surga oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan ridho Allah. Yang kelima, dimudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Dan yang keenam, dipanjangkan umurnya. Sekarang kita bahas hormat dan patuh terhadap guru. Seseorang yang menuntut ilmu harus memiliki adab yang benar, agar ilmu yang diberikan oleh gurunya bermanfaat dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Guru adalah orang tua di sekolah. Sejatinya, tugas mendidik adalah tugas orang tua. Guru merupakan orang lain yang membantu, mendidik, dan menyalurkan ilmu. Untuk itu,
wajib bagi kita untuk hormat terhadap guru. Allah berfirman di dalam Quran surat Mujadalah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa cara menghormati guru, antara lain mengucapkan salam ketika bertemu, memperhatikan saat diajak bicara, rendah hati, sopan, dan menghargai. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ada beberapa cara menghargai guru. Yang pertama, tidak melintas di hadapannya ketika guru sedang berjalan. Yang kedua, tidak menempati tempat duduknya. Yang ketiga, tidak memulai pembicaraan kecuali atas izinnya karena ditakutkan sang guru sedang sibuk. Yang keempat, tidak banyak bicara hal yang membosankan di sisinya. Yang kelima, ambil waktu yang tepat. Yang intinya, buatlah hati guru itu bahagia dan ridho dengan dirimu agar ilmu yang diberikannya bermanfaat dan berkah untuk hidup dan akhiratmu. Sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu empati kepada sesama. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan meringankan penderitaannya. Sikap empati akan muncul jika kita berusaha menempatkan diri sebagai orang lain. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Saya pun teringat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, Allah menjanjikan barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan membalas 10 kali lipat kebaikan. Nah, bersikap empati termasuk kebaikan dan akan kembali kepada kita. Ada beberapa tips untuk menerapkan sikap empati. Yang pertama, belajar mendengarkan curhatan orang lain. Yang kedua, bersikap terbuka. Yang ketiga, menilai seseorang dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang. Yang keempat, peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian, yang kelima, membantu kesulitan orang lain. Yang keenam, merenungi berbagai masalah. Dan tips yang terakhir, mempercayai dan menghargai orang lain. Ada beberapa hikmah atau manfaat ketika kita bersikap empati. Yang pertama, menghilangkan kesombongan. Yang kedua, mempererat kehubungan dengan sesama. Yang ketiga, menghilangkan sikap egois. Yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi diri. Dan yang terakhir, mampu mengontrol diri. Dan yang pastinya, diridhoi dan disayangi oleh Allah.
Sekian materi kali ini. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu murni kesalahan dari saya. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.